bahasanya di atas bahasa tarekat. Yang zahir ini secara bahasa hakikat apa sebutannya? Wujudullah. Itu dia. Selain wujudullah apa lagi? Hakikatullah. Selain hakikatullah, ainullah. Wujud Allah, hakikat Allah, nyata Allah. Yang zahir ini wujud Allah, yang zahir ini sebenar-benarnya Allah, yang zahir ini sebenar-benarnya nyatanya Allah. Itu maksudnya. Nah, kita ambil lagi paham yang di atas hakikat. Nah, yang zahir ini kalau kita gunakan dengan bahasa makrifat, nah ini makrifat lagi. Siapa yang zahir ini? Allah. Nah, supaya tak takut kali kita menggunakan bahasa itu kepada orang yang belum sampai pahamnya. Siapa yang zahir itu? Tiada lain Allah itu sendiri. Baru naik ke atas. Tiada lain Allah itu sendiri, itu maknanya ya Allah lah tuh. Yang zahir itu ya Allah. Jadi orang yang sudah putus dalam penyampaian kaji dan sudah putus dalam pengenalan dirinya terhadap Allah untuk mengajarkan supaya satu pandangan kita, maka diajarkanlah tanazul wa tarki. Yang batin dizohirkan, yang zohir dibatinkan, pandang satu dirinya. Itu adalah Allah. Itu adalah Allah. Kalau itu adalah Allah, yang mana wujud dirinya? Wujud dirinya itulah yang disebut namanya insan. Yang insan itu diri Bapak Ibu sendiri. Walaupun Ustaz gunakan bahasa yang insan itu diri Bapak Ibu sendiri, namun diri Bapak Ibu sendiri bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu, akan tetapi kenyataan aku, kata Allah. Berarti kata-kata ini untuk menghantarkan makna di sebalik kata-kata insan. Di balik kata-kata Bapak dan Ibu, itulah aku, kata Allah. Nah. Sekarang insan itu berzahir dan berbatin. Karena memandang yang batin, pandang kepada yang zahir. Mana yang zahir, pandang kepada yang batin. Yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan, pandang satu wujudnya. Wujudnya itu disebut insan. Insan itu Bapak Ibu. Sekarang insan itu zahir dan batin. Nah, ini mempatrikan kaji tadi. Insan itu zahir. Zahirnya itu nampak pada tubuh. Kemudian insan itu juga batin, batinnya itu nampak pada ruh. Apa maksudnya itu? Insan itu zahir, nyata pada tubuh. Insan itu batin, nyata pada ruh. Makanya kumpulan tubuh dengan ruh, kumpulan ruh dengan tubuh, itu yang disebut namanya insan. Sekarang kita haluskan kajinya. Ya. Bagaimana cara menghaluskan kajinya? Kalau memang Tuhan itu zahir dan batin, yang aku itu zahir dan batin, yang disebut namanya insan, insan itu ada tubuh, ada ruh, kita haluskan kajinya. Karena insan itu nyatanya aku, kata Tuhan. Yang tubuh ini, ya, yang zahir ini, yang nyata pada tubuh, inilah yang bernama Muhammad tuh. Sedangkan ruh yang batin ini, inilah yang bernama Allah. Maka dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Allah itu batin nyata pada ruh, Muhammad itu zahir nyata pada tubuh. Kumpulan Allah dan Muhammad, kumpulan Muhammad dengan Allah, itu adalah esa, tunggal.
Karena dia adalah esa dan tunggal, maka kumpulan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah disebut namanya insan. Maka insan inilah yang dikatakan Allah itu sendiri. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Itu bahasa apa tuh? Allah itu, insan itulah Allah itu sendiri. Ma'rifat tuh. Itu maksudnya tuh Bapak Ibu. Ya, insan tuh. Jadi insan itu secara bahasa ma'rifat Allah tuh dah. Wallahu nafsiun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu ya diriku. Ya diriku itu yang Allah tuh. Memangnya ada yang lain lagi? Nah, gak ada. Bukan berarti ketika Ustadz menyebut ini, bukan berarti Bapak Ibu paham tentang ilmu ini, Bapak Ibu jadi Tuhan. Nah, ini ingat ujung kata nih ha. Belajar ilmu ma'rifat bukan ingin mengaku Tuhan. Belajar ilmu ma'rifat bukan ingin jadi Tuhan. Belajar ilmu ma'rifat jangan merampok hak Tuhan. Tapi belajar ilmu ma'rifat untuk mengenal dan memahami hanya Dia satu-satunya yang ada wujud secara mutlak. Itulah makna yang sebenarnya. Makanya kalau sudah sampai kita pemahamannya, berhentilah menyebut-nyebut itu lagi. Berhentilah untuk mencari-carinya lagi. Karena yang dicari itu sudah berjumpa, yang dicari itu sudah bertemu. Rupanya yang dicari itu sebenarnya sudah nyata pada diri sendiri. Itu maksudnya tuh. Nah, jadi insan itu yang Allah tuh. Secara makna hakikat, insan itu apa Bu? Hakikat lagi nih. Disebut apa? Wujudullah. Walik juga kaji di sini ha. Insan itu secara tarikat disebut apa? Insan itu secara syariat disebut abdillah, hamba Allah tuh, hamba Allah. Hamba Allah. Maknanya hamba itu yang Allah. Hamba itu yang Allah. Allah itu yang hamba. Lagi. Ini cara penyampaian kaji aja Bapak Ibu. Makanya karena kita ini keasikan duduk di syariat, keasikan kita menyebut hamba Allah, sehingga kita tak tahu siapa hamba Allah yang sebenarnya. Nah, kita asik di sini. Tak mungkin lah hamba jadi Allah, Allah jadi hamba. Bermain akal di situ tuh. Itulah nafsu itu. Padahal sebelum ada dirinya, siapa yang ada dulu? Jangan Allah dulu. Sebelum ada dirinya, siapa yang ada? Itulah ayah bundanya tuh. Itu tuh. Iya ibu bapak. Itu yang disebut namanya kidam tuh. Kidam tuh apa artinya? Kidamnya terdahulu sadia. Jadi sebelum adanya anak, siapa yang lebih dahulu ada? Ibu bapak itu maksudnya tuh. Maka melihat kidamnya Allah tuh lihatlah kepada anak. Ya, anak itulah sebenarnya sebelum ada dirinya yang lebih dahulu adalah ayah bundanya. Maksudnya. Jadi sebelum ada dirinya, sebelum namanya ada alam, sebelum namanya ada kehidupan, sebelum ada namanya langit dan bumi, sebelum adanya menah nur, siapa yang lebih dahulu ada sebelum adanya nur kehidupan aras, luh, kursi dan mahfuz? Allah. Berarti nur itu yang disebut wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Alam ini wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Dirimu ini wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Bahagian daripada diriku. Itu cara penyampaian aja lagi itu. Sebenarnya bahagian daripada diriku itu bahasa tajalli. Tajalli min tajaliyatillah. Ibarat lautan Bapak Ibu. Nih lautan. Nih lautan. Nah. Nih. Lalu kita ambil gelas, kemudian kita sauk airnya. Nah, pindah sini.
Pertanyaannya, ini pertanyaannya nih Bapak Ibu, untuk mengantarkan paham ini kan udah jelas sebenarnya. Samakah air yang di dalam gelas ini dengan air yang di lautan ini? Sama. Apa sebabnya sama Bapak Ibu? Air dari diri yang sama. Asalnya ini dari diri yang sama lautan. Pertanyaan yang kedua. Kalaulah air yang di dalam gelas ini sama asalnya dari diri yang sama, dari lautan, maka air yang di dalam gelas ini apa sebutannya? Ini sebutannya tuh apa sebutannya? Apa istilahnya bagi air yang ada di dalam lautan ini? Dia sebut bahagian itu. Bahagian itu tuh bahasa kitanya, bahagian. Bahasa taunya tajalli. Bahasa hakikatnya wujudullah. Inilah wujudnya air laut tuh. Jadi kalau Bapak Ibu ya ingin merasakan namanya air laut, jangan diminum seluruhnya air laut tuh. Ambil aja setetes, letakkan di sini asin tuh. Anda tahu udah tuh air lautan tuh. Ingin mencari dan menemui Allah, cukup pada diri ini aja lah. Udah jelas sudah. Kenapa diri ini? Karena diri inilah adalah bahagian daripada dirinya. Tuh, makanya tak perlu kita mengkaji alam. Alam ini amat luas kita mencarinya Bapak Ibu. Cari yang terkecil dulu. Diri aja lah. Karena diri inilah bahagian daripada dirinya. Makanya untuk merasakan namanya air laut itu asin atau tidak, jangan diminum air laut itu semuanya. Ambil aja yang sedikit yang di dalam gelasnya, coba sesendok. Kalau banyak juga sedikit aja. Rupanya memang air laut itu asin. Kenapa? Karena yang diminum itu bahagian daripada air laut yang asin itu. Itu maksudnya. Ini kias. Kemana makna kias yang sebenarnya? Ini antarkan nih. Makanya kalau kias itu tidak dihantarkan kepada makna hakikatnya, maka orang sibuk berkias-kias, tapi dia sendiri tak tahu dia makna kias yang sebenarnya dari apa yang diceritakan itu. Ya, kita ini ada dalam tiada. Tak ngerti dia. Kita ini ada dalam tiada. Adanya kita di dalam tiada. Siapa yang tiada? Siapa yang ada? Bingung berputar-putar di situ dia. Akhirnya dibilanglah ke jin sesat. Karena tak dihantarkan kepada yang sebenar-benarnya. Makna kias yang sebenarnya, ya, Allah itu adalah lautan. Kalau lautan yang contoh itu kan ada batasannya tuh, ada tepiannya kan? Allah tidak ada tepiannya, Allah tak ada batasannya. Kalau Allah tidak ada tepian dan batasnya, maka kita inilah setetes bahagian daripada lautan itu yang disebut Allah tuh. Kita inilah bahagian daripada Tuhan tuh. Kita ini yang wujud Allah, kita ini yang cermin Allah, kita ini hamba Allah. Kalau udah paham Bapak Ibu, udah sampai Bapak Ibu di situ, mengenal diri Bapak Ibu, siapa benarnya diri Bapak Ibu itu, barulah dapat jawabannya. Man arafa nafsahu. Siapa yang sudah mengenal dirinya, disitulah dia mengenal Tuhannya. Tuhan. Kenapa? Yang dirinya itu adalah si hayat, hayat itu nyawa, nyawa itu napas, napas itu ruh, ruh itu Nur Muhammad itu adalah sifat. Yang sifat itu adalah zat, yang zat itu aku. Disitulah dia mengenal Tuhannya. Rupanya dirinya ini adalah rahasia Tuhan. Kalaulah diri ini rahasia Tuhan, maka dirinya inilah sebenar-benarnya Tuhan itu sendiri. Ketika Bapak Ibu udah kenal diri Bapak Ibu itu yang sebenar-benarnya Rob, yang sebenarnya Tuhan, man arafa rabbahu. Siapa yang sudah mengenal Tuhan, Tuhan itu yang dirinya, fasadal jasad. Maka hancurlah jasadnya itu. Hancur dirinya itu. Kalau sudah hancur dirinya, maka diri siapa yang wujud tuh? Diri Allah lah yang wujud. Apa kata Allah? Ini kata Allah lagi. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu.
Fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Sesungguhnya hambaku, ya, apabila dia telah aku cintai, maka aku bunuh dirinya. Kalau dia aku bunuh dirinya, wa ana dia tahu, pengganti dirinya itu aku. Kalaulah pengganti dirinya itu akulah sebenar-benarnya yang wujud tuh. Akulah yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berkata, aku yang mengetahui, aku yang berkuasa, aku yang berkehendak. Aku yang mendiri, aku yang ruku, aku yang berjalan. Inilah nyatanya aku tuh. Ketika itu, kala lisanahu, itu kesimpulan kaji itu. Ya, itu kesimpulan kaji kala lisanahu itu tidak ada lagi diri Bapak Ibu itu. Jadi diri Bapak Ibu tidak lagi berzohir dan tidak lagi berbatin. Diri Bapak Ibu itu memang tidak pernah ada selama-lamanya. Memang sejak mula ada nggak pernah ada. Selama ini ngaku-ngaku ada aja. Tapi setelah tahu dirinya tidak ada, barulah malu sendiri. Ketika malu sendiri, yang malu itu yang mana? Yang ekor, yang malu itu yang wajah. Wajah. Makanya ketika sholat istighfar, astagfirullahaladzim. Malu itu. Tutup di wajah, astagfirullahaladzim. Itulah tuh yang rahasianya. Sama orang kentut, kenapa orang kentut pusak atau durot? Tahu beda pusak dengan durot? Kalau pusak itu dia melasui bunyinya. Melasui itu apa itu? Enggak berbunyi dia, tapi bau demak luar biasa. Itu pusak namanya itu. Tapi kalau durot, dia besar bunyi tapi tak bau dia. Ketika ini keluar durot kentut dia, kenapa yang dibasuh itu tidak wajah, tidak ekor? Kenapa dibasuh wajah? Karena yang malu itu yang merasa berdosa itu yang mana? Yang ekor merasa berdosa itu yang wajah nih. Wajahnya merasa berdosa, makanya dibasuh wajahnya. Saya habis sholat, astagfirullahaladzim. Memang ada kita yang sholat, tidak ada yang kita yang punya diri. Itu sebab siapa yang mengatakan diri? Wujuduka hijabun. Wujuduka hijab. Hijabun. Wujuduka zanbun. Adanya wujud dirimu itu adalah hijab. Adanya wujud dirimu itu yang dosa tuh. Jadi jangan kita terhijab dengan diri sendiri. Supaya kita tidak terhijab dengan diri sendiri, keluar kita dari sendiri. Bahasa ustadznya, berhentilah jadi orang. Berhenti jadi orang tuh, ngerti bisa itu, Bu? Jangan ngaku-ngaku orang juga lagi. Berhentilah jadi manusia, Walaupun kita dikatakan manusia, tapi manusianya kita bukanlah kenyataan kita. Walaupun kita disebut orang, bahwa kita ini orang, tapi orangnya kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun kita punya diri, tapi diri kita itu bukanlah kenyataan diri kita. Lalu siapa diri kita? Siapa orang? Siapa manusia? Itu yang Allah tuh. Allah tuh yang sebenar diri, Allah tuh yang sebenar orang, Allah itu yang sebenarnya insan dan manusia itu. Dah habis kaji ini Bapak Ibu. Dah perlu ngaji-ngaji lagi. Dah habis kaji. Karena dari mana kita mau ngambilnya? Mau dari atas, mau dari bawah, dari kanan, kiri, sampai. Itu juga dia. Apa maksudnya diambil dari atas, dari bawah, dari kanan, kiri, dari dalam, itu juga dia. Contoh. Ini contoh biar banyak. Ini kita buat ini apa Bapak Ibu ya. Apalah namanya? Apa namanya ini Bapak Ibu? Bukan betul, buah. Ada buah kayak itu? Ya. Menurut Ibu mungkin buah apa namanya itu? Makanya sesuai dengan selera masing-masing. Apakah kates kan namanya? Batik kan namanya, ketelo kan namanya, pepaya kan namanya, gandul kan namanya, keliki kan namanya, ya, atau yang lain namanya, mau apel, ada apel kayak ini? Ada apel milenial nih, ya, apakah namanya itu?
Mangga terserahlah. Jadi jangan tertipu dengan bahasa Ustadz. Kita ambil contoh yang sebenarnya. Kita sepakat aja lah, apa namanya ini? Apa namanya? Ustadz apa ngerti buatnya? Kita anggap pepaya aja lah, pepaya. Pepaya tahu? Ada yang tak tahu pepaya? Kalau tidak ada yang tahu pepaya, jangan menjadi orang Indonesia lagi. Anggap pepaya. Lalu pepaya ini Bapak Ibu, lihat-lihat pepaya ini kita potong-potong. Kita potong-potong. Dicincang-cincang. Potongan pepaya tuh sampai 500 potong. Kalau kecil sebesarnya mungkin 300 potong. Ya, supaya fokus Bapak Ibu yang dipotong itu adalah pepaya. Dibuat pepaya sini. Pepaya dipotong 200 potong, 300 potong. Pertanyaan Ustadz, adakah ya Bapak Ibu jumpai di dalam 300 potong pepaya itu mangga? Adakah di situ namanya mentimun? Ya, adakah di situ namanya semangka? Kenapa di dalam 500 potong pepaya itu tak dijumpai di situ namanya mangga, tak dijumpai namanya mentimun, tak dijumpai namanya semangka? Karena yang dipotong pepaya karena dia satu-satunya. Kalau Allah itu satu-satunya yang wujud, ini yang sebenarnya nih Kalau tadi ini contoh aja. Ya, kita antarkan kepada yang sebenarnya. Kalau Allah itu yang wujud, dia satu-satunya, hanya Allah, bukan pepaya ya. Allah satu-satunya. Maka apa yang ada di alam yang Bapak Ibu lihat ini, apakah wujudnya manusia, apakah wujudnya hewan, apakah wujudnya tumbuh-tumbuhan, apakah wujudnya planet-planet, maka yang terpandang pada hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia dan planet itu yang terpandang apa? Terpandang Allahnya. Itulah yang disebut seluruh yang bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain itu disebut namanya kenyataan untuk memandang dirinya. Apa bedanya dengan ini? Mau dipotong besar, mau potong kecil, mau runcing bentuknya, mau opal bentuknya, dia juga pepaya namanya tuh. Inilah dikiaskan dalam air laut tadi itu. Kita ini hanyalah setetes saja dari sebuah lautan. Kita ini satu tetes, satu titik dari nyatanya di Allah tuh. Takut kita menyebutnya itu, kita bukan Allah, namun tiada lain Allah itu sendiri. Atau bahasanya tuh, kita bukan Allah, namun tiada lain Allah itu sendiri. Baru dipatrikan ke dalam. Kalau bukan kita ini Allah dan tiada lain dahlah Allah itu sendiri, itu maknanya, ya Allah lah tuh dah. Memangnya ada yang lain selain dirinya? Nggak ada tuh. Itu maksudnya, jaga kalam nih, asin kalam nih. Kalau dalam ilmu silat nih, jadi dia tuh. Makanya kalam ini, kalam Tuhan, kalam Tuhan tuh kun, kalam kun tuh jadi. Itu ilmunya tuh. Ini dah memahaminya. Jadi tak ada diri Bapak Ibu lagi di situ. Makanya jangan ngaku. Ya, jangan disebut dia yang pahamnya aja, itulah maksudnya. Jadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin Bapak Ibu. Kalau tidak ada di Bapak Ibu lagi di sana, zahir dan batin, ini udah di ujung kaji sedikit nih. Kalau tak ada di Bapak Ibu lagi di sana, zahir dan batin, siapa sebenarnya yang wujud zahir dan batin? Siapa? Lihat Allah. Kalau Allah diri yang zahir dan batin, pertanyaannya Bapak Ibu jawab. Siapa yang bermakrifat tuh? Siapa yang berhakikat? Siapa yang bertorikat? Siapa yang bersyariat? Itu dia. Inilah maksudnya Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau Muhammad yang mengatakan engkau yang sholat. Akulah Rabbmu yang sholat tuh. Aku yang bersyariat, aku yang bertorikat, aku yang berhakikat, dan aku yang bermakrifat. Jadi bukan kita tidak sholat. Ini turun lagi bahasa ke bawahnya.
Bukan kita tidak sholat, bukan kita tidak beribadah, tetap beribadah, tetap sholat. Namun jangan kita mengaku diri kita itu yang sholat dan beribadah. Akan tetapi yang sholat dan beribadah itu siapa? Tuh dia tuh, itu maksudnya. Ya. Kalau tidak sampai kita ke sana, maka terjebaklah kita dengan ayat fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang sholat. Maksudnya bagi orang yang sholat itu yang merasa dirinya lah yang sholat tuh. Tapi kalau tidak ada lagi diri Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang sholat, tidak kena ayat itu dia. Karena Allah lah yang sholat tuh. Dia yang menyaksikan dirinya sendiri. Itu dia. Jadi jangan dibayang-bayangkan juga Allah lagi. Kalau dibayangkan Allah itu bukan aku. Sebab ada dua wujud nanti itu. Ada yang membayangkan, ada yang dibayangkan. Jangan diimajinasikan Allah. Kalau diimajinasikan Allah itu, ada juga dua wujud tuh. Jadi gimana caranya sholat lagi Ustaz? Hanya nikmati aja lah tuh. Allahu Akbar. Kan itu tuh. Ini membaca surat. Nih. Ini mendengarkan bacaan surat. Ya, hati ya sudah menyaksikan akan diri sendiri. Nah, dada menghadap ke kiblat tuh dada. Ya, akal fikir mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca, apa yang didengar mulai dari awal sampai pada salam. Sedangkan rasa menikmati diri sendiri, udahlah tuh. Siapa yang merasakan, siapa yang menikmati, siapa yang membaca, siapa yang ya aku, Allah. Itulah maknanya Allah yang menjalankan takdir diri sendiri. Cuma kata itu tak boleh disampaikan lagi. Sebab kalau disampaikan lagi muncul pertanyaannya, masa iya? Masa iya? Itu lagi munculnya tuh. Masa Tuhan menyembah dirinya sendiri? Ini pertanyaan itu. Makanya orang yang sudah paham, ya cukup diam. Tapi kenapa disampaikan? Ini untuk menghantarkan paham bagi orang yang hatinya pingin mengenal Tuhan itu yang sebenarnya. Kalau orang tak pingin mengenal Tuhan, tak pingin belajar ilmu ma'rifat, jangan disampaikan. Kalau disampaikan pun, apa kata Allah? Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu iza abada. Berbusah-busah pun mulut kita menyampaikan Allah itu yang hak itu kepada dirinya, maka dia mengatakan nehi. Aku tak percaya, kamu sesat nih, sesat. Jadi kalau dia sudah berpaham sesat tentang ilmu ma'rifat, untuk apa disampaikan juga? Untuk apa gunanya disampaikan? Emas dikasih, diserak-serakkan sama dia. Untuk apa gunanya? Itu maksudnya itu. Tapi kalau sudah ada keinginannya belajar, ingin mengenal Tuhan, sampaikan itu. Ya, yang penting bagi keluarga kita lebih dahulu. Ya, karena masuk surga itu tak enak sendirian, Bapak Ibu. Masuk surga itu sama-sama. Karena Allah yang bilang, walladzina amanu wattaba'aduhum dzurriyyatan bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, apabila ayah mau beriman, ibu mau beriman, suami istri beriman, anak cucu menantu beriman, cici-cicinya beriman, jamaahnya beriman, ustaznya beriman, tetap istiqomah sampai akhir hidupnya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka aku yang mempertemukan kalian semua di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh kembalinya. Ini baru bermanakal kita dalam menjelaskannya. Walaupun tak serumah kita nanti di surga dengan anak dan menantu kita, namun masih satu komplek perumahan surga. Beruntung juga kita tuh. Ya kita kalau udah punya menantu, walaupun tidak serumah kita dengan menantu kita, tapi masih di Bandung nih juga, masih di Jawa Tengah nih juga, masih di Indonesia, aman juga kita tuh. Ini yang seatap tuh, itu mesti dipahami. Yakin kita Bapak Ibu, ya. Apapun yang kita cari, ia tidak lain adalah jalan untuk sampai kepada Allah. Kalau udah sampai kepada Allah, udah berjumpa Allah itu, jangan dicari-cari juga aku nih. Jangan dicari juga, aku lagi patuh aja lah lagi.
Jalani aja lah hidupmu nih. Itulah namanya ridho, kita menjalani apa yang menjadi ketetapan dan pilihan Allah itu. Ya. Kan ridho Allah dicari itu. Kalau sudah ridho Allah dicari, ridho sajalah lagi terhadap apa yang menjadi ketetapan dan pilihan Allah. Jangan ingin ngatur-ngatur Tuhan juga lagi. Kalau ingin ngatur Tuhan belum tahu dia dirinya sebenarnya. Ini berdagang dengan Allah, bernegosiasi dengan Allah, menggalas dengan Allah, tawar-menawar. Ya, belum ibadah itu dikerjakan, ya Allah kalau aku kerjakan ini, ya Allah apa pahalanya, ya Allah apa upahnya, kalau aku masuk surga nanti, ya Allah surga nama berapa, ya Allah kamu jangan jadi Tuhan lagi gitu. Jadi jangan ingin ngatur-ngatur Tuhan Bapak Ibu. Ya, nah, patuh aja lagi. Ya, jadi kalau berzikir itu jangan zikirnya macam-macam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang lain. Tak ada yang wujud dan nyata, hanya aku. Jangan pingin ini, mana itu, baca sekian ratus, baca 10.000, dapat ini. Inilah yang tertipu kita nanti Bapak Ibu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani Bapak Ibu, ketika beliau itu masuk ke masjid, lalu dilihatnya di dalam masjid itu, ada yang sedang sholat, ada yang sedang berzikir, ada yang sedang baca Al-Quran. Lalu beliau belum memberikan tausiah. Setelah yang sholat, selesai sholatnya, yang berzikir, selesai berzikirnya, yang baca Al-Quran, selesai baca Al-Qurannya, barulah beliau mengatakan, sesungguhnya Tuhannya orang yang sholat ada di bawah telapak kakiku. Sesungguhnya Tuhan yang berzikir ada di bawah telapak kakiku. Sesungguhnya Tuhannya yang baca Al-Quran juga ada di bawah telapak kakiku. Maka orang heran semuanya, apa maksud Syekh ini? Lalu mereka pun bertanya, wahai Tuhan Syekh, apa yang engkau maksudkan Tuhannya yang sholat, yang berzikir, baca Quran ada di bawah telapak kakimu? Lalu dia senyum, nah diambilnya sesuatu. Rupanya ada di bawah sesuatu yang diambilnya. Nah, dilihatkannya, Tuhannya orang yang sholat, nih. Tuhannya orang yang berzikir dan baca Al-Quran ini. Rupanya uang dinar Bapak Ibu. Uang dinar itu uang emas. Orang yang sholat tujuannya dunia. Orang yang berzikir tujuannya dunia. Orang yang baca Al-Quran tujuan dunia. Siapa yang beribadah, yang sholat, yang berzikir, yang baca Al-Quran tujuannya dunia, maka dunialah yang menjadi sembahannya. Dunialah yang menjadi Tuhannya. Sedangkan Allah hanyalah sebagai wasilah dan perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan tujuannya, itulah dunia. Nah, lihat, ambil dari bawah ke atas. Ini bahasa Nabi. Siapa yang mengejar dunia, maka akhirat akan lepas. Siapa yang mengejar dunia, akhirat akan lepas. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang mengejar akhirat, maka dunia akan ikut. Ya, naik kita ke atas. Siapa yang mengejar Allah, dunia dapat, akhirat juga dapat. Naik lagi ke atas, makin licin jalannya. Siapa yang mengejar Allah, tujuannya dunia dan akhirat, maka dunia dan akhirat inilah sebagai Tuhannya, sedangkan Allah hanyalah sebagai budak saja, perantara saja bagi dirinya untuk mendapatkan dunia dan akhirat itu. Inilah beribadah ada udang di balik peyek itu. Allah aja lah. Ya. Kalau udah Allah semuanya, insya Allah, Allah yang memberkati dirinya sendiri. Allah yang merahmati dirinya sendiri. Dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Karena Allah yang merahmati dan memberkahi dirinya. Nah, kalau dalam bahasa Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Nah, siapa yang sudah benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar bagi dirinya, Allah beri dia rezeki dari jalan yang diduga-duga. Hanya Allah sajalah tuh. Itu mesti memahaminya Bapak Ibu. Ini yang tauhid itu begitu. Jadi jangan kita beribadah itu karena yang lainnya. Makanya Robiatul Al-Adawiyah yang mewakili ibu-ibu Thayyib Bandung ini, apa kata Robiatul Al-Adawiyah? Beliau mengatakan ketika ada orang bertanya kepada dirinya, pada saat Robiatul Al-Adawiyah itu berjalan dia di tengah pasar, dibawanya seember air di tangan kanannya, dibawanya obor di tangan kirinya. Lalu orang pun bertanya, "Wahai Robi'ah, apa yang engkau pegang itu?" "Yang aku bawa ini seember air di tangan kananku. Yang aku pegang ini adalah sebuah obor." "Untuk apa yang kau lakukan itu?" "Aku membawa seember air ini tujuannya aku ingin memadamkan api neraka. Supaya orang beribadah tidak lagi takut diancam dengan azab dan siksa neraka. Makanya aku padamkan api neraka itu, aku siram dengan air yang semberni. Sedangkan obor yang di tangan kiriku ini, aku bermaksud ingin membakar sorga. Supaya orang beribadah tidak lagi karena mengejar-ngejar sorga. Supaya dia tidak mengejar-ngejar sorga, aku bakar sorga itu." Ini bahasa mahabbah nih, bahasa rasa Bapak Ibu. Jangan dibawa logika. Ya kan, gilu tuh. Ini bahasa rasa, apa maksudnya? Ketika api neraka sudah padam disebabkan disiramnya dengan air, ketika sorga itu sudah terbakar hilang, sebabnya sudah dibakarnya, pada saat harapannya telah putus kepada sorga, karena sorga ada terbakar, pada saat dia tidak lagi takut dengan neraka, neraka sudah padam, ketika itulah hatinya, jiwanya benar-benar full, flong 100% tertuju hanya kepada Allah. Itulah yang menzahirkan ibadah itu nikmat. Jadi kita tidak lagi beribadah itu dihantui, dibayang-bayangi oleh neraka, azab dan siksa. Dan jangan pula kita beribadah itu karena diiming-iming dengan pahala dan sorga. Sebab sekiranya sorga tak jadi diciptakan, pahala tak jadi Allah berikan, pasti kecewa berat tuh. Dibilang Allah tuh cenggelat, pembohong gitu. Andai kata neraka saja yang ada, sorga tidak ada, apakah orang beribadah seperti itu? Maukah dia beribadah lagi? Neraka aja yang ada. Mau beribadah kita, neraka juga yang ada, sorga tidak ada, untuk apa kita beribadah? Antilah beribadah lagi. Karena yang diharapnya nggak jumpa. Jadi kalau orang beribadah itu bukan karena sorganya, bukan karena takut nerakanya, tapi karena Allahnya, mau ada sorga, mau ada neraka, ya no problem. Yang penting dapatkan pemilik sorga, dapatkan pemilik neraka. Dapatkan pemilik dunia, dapatkan pemilik akhirat. Siapa pemilik sorga, neraka, dunia, akhirat? Allah. Rupanya Allah itulah yang sorga. Allah itulah yang pahala. Allah itulah yang neraka. Allah itulah yang azab siksa itu. Apa maksud kalimat itu? Ini hati-hati memahaminya. Memahaminya tentu memahaminya secara makna hakikat. Apa makna hakikatnya sorga dan apa makna hakikatnya neraka? Hakikat sorga itu adalah ridha Allah. Ridhonya Allah. Kalau Bapak Ibu di dalam hidup ini sudah mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah, maka sebenar-benarnya hidup Bapak dan Ibu di dunia ini sudah berada di dalam surganya Allah tidak? Saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan ridho Allah, sudah mendapatkan kasih sayang Allah, maka hidup kita di dunia ini sudah berada di dalam surganya.
Lalu apa itu neraka? Neraka itu suhtullah, murkanya Allah. Kalau kita sudah mendapatkan murkanya Allah, kita sudah mendapatkan kemarahan Allah, hidup kita di dunia ini sudah berada dalam nerakanya. Itu yang mesti dipahami hakikat itu. Namun yang hakikat itu sempurna dia setelah nyata syariatnya. Pada saat kita meninggal dunia, ketika kita dunia sudah berada dalam surganya Allah, meninggal kita, sempurnalah surganya Allah itu dalam bentuk kenikmatan di alam barzah. Bagi orang yang tidak mengenal Allah, mendapatkan kemurkaan Allah, sempurna pula neraka itu bagi dirinya dalam bentuk alam yang menyiksa akan dirinya. Sempurna itu dah. Jadi zahir batin Bapak Ibu, bukan kita menafikan surga, bukan kita menafikan neraka. Akan tetapi pahamilah makna surga dan neraka itu yang sebenar-benarnya, itulah ridho dan suhtullah itu. Kalau udah surga bagi diri kita, tak ada neraka itu lagi. Sebaliknya juga begitu. Kalau ada neraka bagi dirinya, tidak ada surga bagi dirinya. Maka bagaimana kita sebenarnya? Kemana tujuan kita yang sesungguhnya? Kita mau surga, nih jalannya kata Allah. Kamu mau neraka, nih jalannya. Kalau kamu ingin masuk surga, tempuh jalan ini. Kalau kamu ingin masuk neraka, lakukanlah jalan ke sini. Allah beri kita keluasan berpikir, mengambil sikap itu dan keputusan. Ini turun bahasanya Bapak Ibu. Wa hadainahun najdain imma syakiran wa imma kafura. Aku udah beri kamu dua jalan. Ada petunjuk ke surga, ada petunjuk neraka. Siapa yang masuk surga? Nih jalan. Siapa yang masuk neraka? Nih jalannya. Terserah kamu pilih yang mana tuh Tuhan. Jadi kalau ada yang masuk neraka, jangan disalahkan aku tuh Tuhan. Kamu yang milih. Itulah peranan akal pikir, jangan dibunuh. Akal pikir jangan dimatikan. Karena kita tidak tahu takdir yang Allah tetapkan kepada kita, hendaklah kita berprasangka baik saja terhadap Allah dan diri. Allah takdirkan hidup sampai matiku untuk selalu berbuat baik. Itu aja. Allah aja tulis itu. Karena tujuan kita bukan surga, tujuan kita bukan neraka. Ilahi anta maksudi. Tidak ada yang lain lagi itu. Maka bentuk ridha Allah itu sudah zahir dalam bentuk kepatuhan. Bentuk ridha Allah itu sudah zahir dalam bentuk ketakwaan. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Kita berkeluarga, bersuami, beristri, beranak, bercucu, dan bernantu. Itulah wasilah, itulah jalan meraih dan mendapatkan keridhaan Allah itu yang sebenarnya. Bahkan makna yang sesungguhnya, kalau kamu sudah mengenal aku ini yang dirimu, itu dah ridho sepanjang hidupmu sampai matimu. Itu yang di akhir kalam, la ilaha illallah itu. Itu yang disebut husnul khotimah. Itu yang dikatakan mati syahid. Mati syahid itu mati yang telah menyaksikan Allah sempurna zahir dan batin pada dirinya. Itu yang akhir kalam la ilaha illallah. Bukan melapas Bapak Ibu. Bukan mengucap. La ilaha illallah itu mengenal diri yang punya nama apa yang diucap itu. Itu yang menyaksikan tuh. Bukan melapas-lapas. Melapas iya juga kesempurnaannya. Tapi kesempurnaan melapas itu mengenal, memahami, menemui orang yang diucap, orang yang dilapas itu. Itu tiada lain, dia sendirilah yang menyaksikan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi atas diriku bahwa Allah itu diriku. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi atas diriku bahwa Muhammad itu wujud aku. Aku juga tuh. Kalau diturunkan bahasanya ke bawah, Muhammad menyaksikan Allah, Allah menyaksikan Muhammad.
Maknanya Allah menyaksikan akan dirinya sendiri di luar dirinya yang bernama Muhammad. Itu aja ilmunya tuh ini. Ini ilmunya. Jadi dipecah-pecah ilmunya, disobek-sobek ilmunya, dikuyak-kuyak ilmunya, dicincang-cincang ilmunya. Supaya kita paham dan mengerti. Bagaimanapun semangka ini, pepaya ini dipotong-potong. Tetap semangka juga yang nampak tuh. Tetap pepaya juga yang nampak tuh. Tetap mangga juga yang nampak tuh. Karena dia cuma satu-satunya kita potong. Maknanya apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita bahas, apapun yang kita kaji, itu tiada lain untuk mengenal dirinya yang sesungguhnya. Dirinya yang ahad. Jadi tidak ada jadi-jadi di sini. Allah jadi manusia, manusia aja. Nggak ada. Nggak ada dua wujud menjadi satu wujud. Satu aja wujudnya dari dulu. Karena kita tak paham siapa Allah, siapa dirinya. Di situ kadangkala terjadi dua wujud di situ. Padahal tidak pernah ada dua wujud. Mana ada pernah dua wujud? Nur Muhammad itu kan diriku. Sebutannya Nur Muhammad. Padahal aku yang bernama Nur Muhammad itu ketika aku zahir. Ketika aku tidak zahir, siapa namaku? Allah. Makanya Muhammad itu tubuhku, Allah itu ruhku. Muhammad itu zahirku, Allah itu batin Muhammad. Satu sih Bapak Ibu. Mungkin inilah Bapak Ibu udah capek aku. Sekarang kita buka dan kita lanjutkan muzakarah Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya udah jelas. Jelas sejelas-jelasnya, terang seterang-terangnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa sudah mengenal dirinya, kenal dia Tuhannya. Siapa sudah kenal dirinya, Tuhannya, maka kenal hancur dan binasalah akan dirinya. Tak ada dirinya yang ada, hanya Allah. Allah yang wujud, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Dia memandang, dia mendengar, dia berkata, dia mengatakan, dia berkuasa, dia berkehendak, dia berdiri, dia duduk. Semuanya dia. Setelah itu, diam lagi. Jangan sebut-sebut juga Allah lagi. Lakoni aja dah. Paham? Diam pakot. Diam. Diam nih daimun nih. Nih diam itu daimun. Diam di dalam apa Bapak Ibu? Tuh dia duduk alhamdulillah. Hilang capek Ustaz buatnya. Paham di dalam apa? Paham di dalam kesadaran. Sadar di dalam apa? Sadar dalam kepatuhan. Patuh di dalam apa? Patuh dalam iman. Itu dia. Orang yang sudah sampai kepada maqam Tuhan, duduknya diam. Diam di dalam paham di dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan, patuh di dalam keimanan. Dah, selesai itu dah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.